Untuk kalian yang penasaran, di kumanya ngomong lah. Cek baikan dulu dah. Heeh. Coba buat deh. Aja. Ngomongin skuter matic di Indonesia. Skuter matic ini pertama kali dirilis di awal tahun 2000-an. Selain Yamaha Mio, Sanek Kusar juga bisa dibilang sebagai salah satu pelopor skuter matic modern di Indonesia. Bersama Kymco, merek ini menjadi produsen asal negeri tirai bambu yang cukup sukses penjualannya di tanah air. Dengan menggendong desain bodi yang sangat besar ini, tentunya ada kemiripan dengan produsen motor-motor di Eropa seperti di Italia. Nah, ada persamaan untuk di bagian depan dan belakang, yaitu di bagian headlamp dan di bagian stop lamp. Di bagian headlamp dia hampir sama dengan motor Aprilia RS series. Nah, untuk di bagian belakangnya stop lamp dia hampir sama dengan motor Ducati Monster. Desainnya sangat unik dan sangat jarang dijumpai pada era zaman sekarang tentunya ya. Motor ini seperti dibilang di awal, dia keluaran tahun 2000-an. Meski pesaing di Indonesia belum mengeluarkan versi yang 2 tak. Nah, untuk di Cina ini berani membuat motor matic dengan 2 tak ini ya. Tentunya sangat menerobos penjualan di Indonesia. Kalau ngomongin sejarahnya, tentunya pasti akan panjang ya. Yuk kita langsung aja review Sanek Kusar ini ya. Baik lagi di channel Rotasi 08. Oke. Kita akan bahas dulu untuk bagian-bagian motor dari Sanek Kusar ini ya. Sebenarnya kita akan bahas dulu untuk di bagian stang ya. Nah, untuk di bagian stang ini desain batoknya sangat unik ya. Tentunya sangat eye-catching di eranya. Dan di bagian depan dia sudah diberi visor tambahan ya oleh dealernya ya. Dan untuk di bagian tengah dari batoknya terdapat speedometer ya. Nah, speedometernya ini terbagi menjadi 2. Dan di bagian kiri kilometer, dan untuk di bagian kanan takometer bensin dan indikator lampu-lampu ya. Nah, untuk di bagian stangnya, bagian kanan kiri kita akan menemukan panel-panel ya. Nah, untuk di bagian kanan kita akan menemukan saklar bagian lampu ya. Dan di bawahnya terdapat starter. Dan untuk di bagian kiri saklar lampu jauh dan lampu dekat. Dan untuk di bagian tengahnya lampu sen, dan di bawahnya tombol klakson ya. Nah, untuk stangnya ini bentuknya sangat lurus ya, sehingga sangat enak saat dikendarai. Nah, untuk di bagian bawah batoknya ini terdapat lampu sen ya. Tentunya kan tidak biasa kita jumpai ya dengan desain lampu sen ini ada di bawah batoknya. Nah, kalau misalkan di Kusar ini dia tentunya sangat eye-catching banget ya kan, dengan desain sen yang di bawah ini. Nah, untuk pengereman motor ini sudah menggunakan cakram, berbeda dengan motor Cina sebelum ini dirilis ya. Dia masih menggunakan pengereman tromol ya. Oke, kita lanjut ke bagian tameng tengahnya. Nah, untuk di bagian tameng tengahnya nih, dia bentuknya sangat gambot banget ya. Begitupun dengan desain sporty. Nah, untuk di bagian tameng dia terdapat kisi-kisi di bagian atas ya. Dia terdapat ventilasi udara meren ya. Nah, untuk di bagian bawah kisi-kisi juga ya. Ini di bagian tengah. Dan untuk di dalamnya itu klakson ya. Dengan desain tameng besar seperti ini tentunya sangat menarik pada eranya ya. Nah, kita akan bahas untuk di bagian headlampnya nih. Nah, untuk headlampnya ini
sangat percis dengan Aprilia RS series. Bisa kalian lihat untuk lekukan bodinya dan desain dalamnya itu sangat sama percis ya. Tentunya jarang kita jumpai juga ya, kalau misalkan di bagian bawah hanya bagian headlamp, dan untuk lampu sennya dia ada di bagian atas ya, sangat terpisah. Jadi sangat aneh melihatnya. Kita lanjut ke bagian spakbor. Nah, untuk bagian spakbornya ini bentuknya sangat unik ya. Bentuknya sangat membulat dan pendek ya, karena dia menggunakan diameter velg ukuran ring 12 ya. Tentunya dia menyesuaikan untuk bagian spakbor. Nah, untuk bagian spakbor ini dia menempel ke bagian shock depannya ya, tidak menempel di bagian segitiga. Model shocknya ini sangat unik juga ya. Jarang kita jumpai di bagian asnya, ini ada di belakang. Biasa kita jumpai motor-motor Jepang itu bagian asnya ada di bagian depan as ini ya. Nah, untuk velgnya dia menggunakan velg berbahan besi dengan ukuran 12 ya. Dengan ban yang besar ini tentunya terlihat sangat gagah ya, gagah dan unik, pokoknya eye catching. Kita lanjut ke bagian tengah dari motor ini ya. Nah, untuk di bagian dek-deknya kita akan menemukan bagian kunci kontak, dan tidak banyak kisi-kisi di bagian dashboard ini ya. Tidak ada keranjang, dia terlihat sangat lega ya kalau misalkan kita duduk di motor ini. Nah, untuk di bagian injakan dia terlihat sangat luas. Tentunya kalau kita suka bawa barang, ini sangat nyaman ya, bisa bawa barang dengan space seperti ini. Nah, untuk di bagian depan dia injakannya diberi tambahan space ya, jadi kaki kita bisa sedikit selonjor. Nah, untuk di bagian dek mesinnya, di bagian sini bisa dibuka ya. Nah, ini dibuka menggunakan kunci kontaknya. Nah, jadi kita bisa melihat di bagian dalam mesinnya ini ya. Kalau misalnya ngecek, kita buka bagian ini. Oke, kita pasang dulu ya. Untuk di bagian joknya ini ya terlihat sangat pendek ya. Tentunya muat untuk 2 orang. Dan untuk bagian belakang dari jok ini, jika yang dibonceng itu menginjak post stepnya di bagian dashboard ini ya, yang menyatu, hampir desainnya hampir sama dengan Mio, atau Mio hampir sama desainnya dengan ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari motor ini ya. Nah, untuk shocknya ini sudah menggunakan yang variasi, sudah menggunakan shock dari DBS ya. Tentunya sama seperti motor-motor kompetitor lainnya ya. Dia menggunakan single shock, satu shock ya. Nah, untuk velgnya ini sudah di repaint ulang, begitupun bodinya ya. Bisa kita lihat seperti di awal video. Nah, untuk velgnya ini sudah di repaint ulang menggunakan warna kuning, sama dengan desain bodi di atasnya ya. Kalau di atasnya dia menggunakan 2 warna ya, warna kuning dan warna silver ini. Nah, oke, kita lanjut ke bagian jok dari motor ini. Yuk. Oke, YouTube, kita akan bahas untuk di bagian joknya ini ya. Joknya bentuknya sangat pendek ya, tentunya hanya muat untuk 2 orang. Kita akan lihat di bagian dalamnya nih. Nah, untuk bagian dalamnya ini tentunya sangat besar ya. Dia bisa memuat satu helm full face ya. Tentunya helm full face yang tidak begitu besar ya. Dia muat untuk satu helm. Kalau ini sudah menggunakan oli samping campur, jadi boxnya ini disimpan untuk oli campur. Yang unik dari motor ini ada juga ya di bagian tangki bensinnya ini. Nah, tentunya kompetitor saat mengisi bensin harus membuka joknya
Nah kalau ini kita hanya membuka di bagian belakangnya saja ya, dan kita putar menggunakan kunci kotak. Masih mau kalah. Nah dia ya guys. Nah untuk pengisian bahan bakarnya dia ada di belakang ya, dan untuk bagian oli samping ada di bawah cek mesinnya ya. Tentunya sangat brilian ya ide dari desain motor ini. Oke YouTube, daripada kita penasaran dengan suara knalpot racingnya ini, yuk kita coba nyalain. Dengan RPM yang agak tinggi ya. Oke, untuk itu kita sudahi review Sanek Kusar ini. Buat kalian yang baru bergabung, jangan sungkan untuk klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi dari channelnya Rotasi 08. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih. Sampurasun YouTube.